Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Perkenankan kami bacakan berita gereja tanggal 26 Februari 2023. Romawi 1 kelahiran. Telah lahir anak kedua dari keluarga Bapak Aditya Dharma Putra Pangestu Yuda dan Ibu Tia Anggun Cahyani dari kelompok Njebres 13 pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 diberi nama Elvano Zue Putra Aditya. Majelis dan seluruh jemaat menyampaikan selamat berbahagia atas karunia Tuhan di tengah keluarga. Romawi 2 berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga dengan damai Bapak Suratmin Min Sarjono dari kelompok Jebres 13 pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 segenap majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Romawi 3 pelayanan sakramen baptis dewasa atau sidi dan baptis anak. Akan dilayangkan sakramen baptis atau sidi, baptis anak pada kebaktian siang hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 pada jam 9 pagi. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang akan baptis dewasa atau sidi atau membaptiskan putra-putrinya bisa mendaftar melalui kantor gereja. Ditunggu sampai tanggal 10 Maret 2023, harap menjadikan perhatian. Romawi 4, info Komisi Remaja. Dalam rangka penggalangan dana untuk retret dan regenerasi, Komisi Remaja mengumpulkan barang-barang bekas atau rosok. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang mau menyumbangkan, bisa menghubungi pengurus Komisi Remaja dengan kontak 087814403314 atau Saudara Jardin. Romawi 5, katekisasi pranikah. Diberitahukan kepada saudara-saudari yang akan menikah untuk bisa mendaftar dan mengikuti katekisasi pranikah paling lambat 3 bulan sebelum menikah. Pendaftaran bisa menghubungi kantor gereja pada jam kerja. Romawi 6, Basar Makanan Komisi Pemuda. Komisi Pemuda kembali mengadakan basar setelah ibadah pagi dan siang. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh warga jemaat. Romawi 7, persembahan tanggal 19 Februari 2023. 1. Persembahan kotak putih Rp2.053.000. Persembahan kotak merah Rp1.926.000. Persembahan bulanan dan operasional Rp2.910.000. Perpuluhan Rp450.000. Istimewa Rp120.000. Rabu abu Rp1.167.000. Romawi 8 yang mengantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini beliau yang terkasih Pendeta Dr. Is Subari dari GKJ Taman Murni Sragen. Bapak, Ibu yang selanjutnya Majelis GKJ Njebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak, Ibu, Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi Majelis Gereja setelah usai ibadah. Selamat mengikuti ibadah pagi hari ini, Tuhan memberkati.
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Marilah kita mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk menghadap Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tanda ungkapan syukur kita oleh karena belas kasih Allah akan kita nyatakan melalui ibadah Minggu Prapaskah yang pertama hari ini. Mari kita masuki ibadah ini dengan penghayatan yang teguh, bahwa Tuhanlah yang setia memelihara dan berkenan memulihkan kehidupan kita. Maka mari bersama kita memuji Tuhan dengan Mazmur 150 bait 1 dan 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecap dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdiri, kita memuliakan Tuhan dalam ibadah saat ini melalui NKB 34 bait yang pertama. Kita memasuki ibadah Prapaskah pertama ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, melalui kisah pencobaan ini, di satu sisi kita diingatkan kembali betapa rapuhnya manusia yang mudah jatuh dalam pencobaan atau ujian. Namun di sisi lain kita diingatkan bahwa Yesus memiliki kuasa mengalahkan pencobaan itu. Kemampuan manusiawi, Yesus mengalahkan pencobaan karena keberpasrahan diri yang utuh kepada Allah Bapa. Hal itu mengingatkan kita bahwa manusia semestinya mengandalkan Tuhan.
tetap setia, tetap taat, dan tunduk kepada Allah tanpa tawar-menawar. Tunduk kepada Allah adalah keharusan yang harus dibayar oleh manusia supaya ia mampu mengalahkan cobaan atau ujian hidup. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita mengakui kesalahan dan dosa kita secara litani. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Biarlah kami mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang-tulang yang Kau remukan bersorak-sorak kembali. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Sekarang
Kasih Tuhan, kita akan mendengarkan berita anugerah dan kita mendengar karena ini menjadi ganti dari semua lelah dan juga pengakuan dosa kita. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan berdasarkan kitab Roma pasal 3 ayat 23 sampai 25 yang mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas kita dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu semua. Kami menaikkan hormat kami kepadamu, ya Allah, juga mengucap syukur atas kemurahan, atas cinta dan juga penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pagi di mana kami memiliki kesempatan untuk beribadah, kiranya Tuhan akan memberkahi. Kami akan membaca firman Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Juga kami akan melihat bagaimana Tuhan mengisi jiwa kami dengan firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami boleh merasakan di dalam hati kami, bahkan kami bisa belajar fokus kepada firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan, dan sumber berkah bagi kami semuanya. Atas Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Kasih kekasih Tuhan, teks kita ada di Matius pasal 4, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Matius 4, 1 sampai 11. Saya akan membaca, Bapak Ibu bisa menyimak bersama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau,
Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak Ibu, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara serta melakukannya. Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi yang segar, dan kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Apakah iblis pernah bertamu ke rumah Bapak Ibu? Jawabnya piye gitu ya sulit juga ya. Ini kok pertanyaannya kok iblis bertamu gitu. Bapak Ibu, di musim dingin, di belahan dunia yang lain, dunia sangat dingin. Di Yebres ini sekitarnya juga dingin. Dan di tempat lain, udaranya sampai minus gitu. Di wisata Dieng katanya juga sangat dingin. Ada seorang pengelana yang datang kemudian membuat sebuah tenda, Bapak Ibu, di udara yang minus itu sangat dingin, dan si pengelana ini masuk di tenda untuk tidur. Ketika tidur gitu Bapak Ibu, jempol kakinya itu krasa ana sing damu. Ada yang muni apa? Gitu. Kemudian dia bangun. Udara dingin kok ada yang damu-damu itu siapa? Gitu. Ternyata yang damu-damu itu unta. Jadi unta. Unta itu. Binatang unta itu. Jadi kalau ini tendanya gitu tahu Bapak Ibu. Jadi hidungnya itu sudah masuk ke tenda gitu kira-kira 1 senti gitu. Terus si pengelana ini bilang, aku manusia, kamu binatang. Jadi kamu tidak boleh dong masuk sini. Tanya bilang, Tuan lihat nih suhunya. Minus 20 misalnya. Ekorku sudah jadi es tuh, lihat. Papa Tuan enggak kasihan sama aku. Ya enggak dong, kamu kan manusia. Kamu kan binatang, aku manusia. Alah Tuan, mbok yo titip cungurku ini. Gitu. Akhirnya ngobrol gitu. Terus si pengelananya bilang, ya wis rapopo. Tanda tangan, titip cungur. Oke, tanda tangan. Akhirnya tidur lagi si pengelana ini. Tengah malam gitu Bapak Ibu, ada yang desel kakinya. Dan ketika dia bangun ternyata dia sudah memasukkan kepalanya ke kakinya itu. Jadi kakinya begitu,
Terus didesel sama kepalanya unta itu. Kan sudah dia harus geser Bapak Ibu. Terus dia bangun, loh, apa janjimu? Titip cungur. Terus si untanya, alah Tuhan, lihat nih kupingku. Ini bukan kuping Tuhan, ini es, dia bilang. Ceritanya panjang Bapak Ibu, tapi singkat cerita, jam 2 malam, unta ini sudah masuk di tenda. Jadi unta itu, kalau sebesar saya gitu ya mungkin 2 kali lipat ya besarnya. Sehingga kalau masuk di tenda itu ya, jadi tendanya jadi kebak. Tapi apa yang terjadi? Orang ini sekarang sudah tidur dengan unta. Ya. Bapak Ibu punya peliharaan apa di rumah? Kucing, anjing, marmut, apa-apa gitu. Bapak Ibu tuh baunya persis kayak yang Bapak Ibu ingu itu. Ya enggak? Gitu. Jadi sama, baunya sama. Ngingu asu gitu ya ambune kok asu. Kok mambu asu gitu. Gitu ya. Jadi sama baunya. Yang ingin saya ceritakan itu Bapak Ibu. Demikianlah ketika iblis itu akan bertamu ke Bapak Ibu. Sekarang iblis itu tidak ada yang garang Bapak Ibu. Tidak ada kok terus medeni nganggo sungu, meripate abang gitu. Terus apa siunge berdarah-darah karena habis ngeletak orang gitu. Tidak. Dia datang pakai dasi kayak Pak Kris itu. Ya, iblis sekarang tuh boys Bapak Ibu. Ya, seminggu sekali perawatan muka, gitu. Lipstiknya beli di Solo tidak ada tuh. Mbuh tukunya langdi. Gitu ya, kayak gitu. Nah, ini yang terjadi. Jadi ketika iblis datang ke kita itu kita tidak tahu kalau dia itu adalah iblis. Karena dia sudah bawa laptop tuh sekarang, mana-mana. HP-nya sudah Samsung yang terbaru. Ya. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu. Kita tidak mengira kalau yang datang itu sebenarnya adalah iblis. Ketika saya menikah Bapak Ibu, bojoku itu tidak hamil-hamil. Iki kok ora hamil-hamil ya. Nah, akhirnya kita ketemuan tuh ada bapak-bapak sama ibu-ibu masih muda, bawa anak Bapak Ibu. Anaknya lebih besar dari mbaknya ini ya. Berapa bulan nih Mbak? 9 bulan. Kira-kira segitu itu. Terus ya itu ke situ dia cerita Bapak Ibu. Kalau tadi malam itu dia tidur di terminal, anaknya dilebokkan nganggon kerdus, terus dia itu tidur di situ, bayangin. Terus kita ngobrol berdua gitu. Apa anu ya? Dengan begini terus kita nanti akan punya anak ya gitu. Terus kami setuju. Akhirnya diopenilah kita. Ya sudahlah tidur. Tapi ngerti ya Bapak Ibu, semalam saya tidak bisa tidur. Ojo jung aku turu dek ning grayang kemana-mana gitu. Gitu. Pagi-pagi jam 4:30 dia sudah bangun, ngepel dan sebagainya dibersihkan semua. Terus dia mau pamit pulang, Bapak, pulang ke Jakarta dia. Kami biayai pada saat itu, kami belikan tiket untuk pergi ke Jakarta. Yang punya agen bis ini sahabat saya. Kami antar jam 2, karena kami ada pelayanan, kami tinggal Bapak Ibu. Tapi sebentar lagi kami dibel sama agen bis ini. Bu, dia tidak jadi berangkat. Loh kenapa? Tiketnya diminta. Tiketnya diminta lagi, potong 25%, sehingga dia tidak jadi pergi. Oh, hebat ya? Dia iblis atau bukan? Iblis. Ya, tapi membawa anak itu. Dan kita tidak bisa menolak sama sekali. Ketika iblis datang ngeyem-yemi kita itu, dia adalah orang-orang yang baik. Dia itu teman-teman dekat, dia itu teman SMA, dia itu teman curhat, tetapi hatinya kayak iblis. Sehingga kita tidak bisa mengerti dia. Padahal Bapak Ibu, sebenarnya menghadapi iblis itu kita harus menolak dia. Ya, kita harus tolak dia.
Eman-eman ya Bapak Ibu, nolak iblis itu. Wah, tawarannya menggiurkan. Akhirnya apa? Kita menerima sedikit. Kita menerima sedikit. Yaitu tadi, apanya? Cungurnya. Israpopo loh ya. Gitu. Kadang kita juga, monggo mari. Siapa tahu nanti dengan anak ini kami bisa punya anak juga. Gitu. Terus juga bingung dia. Piye to iki? WA Pak Warto. Pak Ndito, iki ono tamu kayaknya harus nyumbang keyboard deh dia itu. Coba. Jadi keyboardnya baru nanti Mbak. Wes piye syarate? Bla 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 gitu. Kita jadi bertanya Bapak Ibu. Jadi kadang iblis datang ke kita itu kita jadi bingung. Padahal Yesus sudah bilang, nek kira-kira tolak gitu. Tapi kita kemudian jadi bingung saking pinternya iblis. Mergane iblisnya apa? Sudah S2 Bapak Ibu, jurusan komunikasi UNS. Jadi dia public speaking oke. Ngomong Jawa oke. Ibu yang dari Manado ngomong Jawa sudah bisa dia. Enggih gitu. Sudah bisa. Ya sudah kursus. Dia melebihi kita. Sehingga apa? Kita tertipu juga akhirnya. Iblis datang kepada Yesus Bapak Ibu. Kalau engkau anak Allah, kan gitu. Kayak pengkhotbah aja tuh. Pendeta anyaran kalah sama dia. Kalau engkau anak Allah, mungkin ya kalau duding-duding gitu ya. Perintahkanlah batu-batu ini untuk jadi roti. Ini permainan murahan menurut Yesus. Guru khotbahmu sopo gitu. Guru khotbahmu mesti ranggenah. Gitu. Wong aku itu bisa kok menjadikan apapun gitu, itu bisa. Tapi iblis kayak gitu. Itu selalu begitu. Dan yang dicobai tidak mau. Yesus sudah bilang gitu ya. Mbok titip cungur toh Gusti. Ora. Gitu ya. Keras dia, Bapak Ibu. Ndak. Nah, datanglah yang kedua, cobaan yang kedua. Ini toh Tuhan, ini penuhune GKJ Jebres ini Tuhan. Tuhan kan bisa akrobat tuh. Supaya Tuhan bisa dilihat sekolah minggu kalau Tuhan itu sakti. Tuhan kan bisa menjatuhkan diri ke sana. Ndak-ndaknya melecet. Gitu. Nanti kan malaikat pada nggawa jari itu Tuhan. Layar kayak gini terus ditampani gitu supaya apa? Tidak terantuk batu. Gitu. Mikir-mikir gitu. Ya betul juga ya. Itu sudah mau memasukkan kepalanya si unta itu. Tetapi Yesus tetap bilang, ora. Nek Yesus iso misuh oh bedes we. Misalnya gitu ya. Tahu bedes tahu ya? Bedes ya iblis itu. Kontal, ditolak. Iblis ditolak oleh Yesus. Tidak. Datanglah yang ketiga, Bapak Ibu. Yang ketiga ini cobaan yang ketiga nih. Dia naik ke gunung yang tinggi. Mungkin Lawu ya, sini ya. Gunung Lawu sana. Atau gunung Cetro. Atau gunung kemana saja. Pokoknya sesuatu yang tinggi. Supaya bisa saya lihat gitu. Kalau dari tinggi itu kan kita bisa lihat Bapak Ibu. Kayak Boyolali gitu ya. Kayak Solo. Kayak Waduk Cengklek. Kayak Mas Gibran gitu. Jadi kelihatan dari atas Bapak Ibu. Terus apa? Iblis katakan sama dia, kerajaan dunia yang hebat ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini godaannya ketiga Bapak Ibu, jadi mau titip cungur, mau titip kepala, mau titip kaki depan gitu oleh Tuhan Yesus ditolak. Tidak ada yang bisa masuk. Bapak Ibu yang kekasih, kemudian kita kan terus bertanya nih, kenapa Tuhan bisa menolak? Kenapa Tuhan bisa kuat menolak? Kan jawabannya gampang Bapak Ibu. Lah iyalah, dia Tuhan. Dia itu anak Allah. Dia bisa menolak begitu saja karena dia anak Allah. Ini naik pendito anak siapa? Anak Mbah Harjo. Mbah Harjo itu bapak saya. Bapak Ibu kan punya Bapak Ibu toh? Iya, Bapak Ibu kan tidak lahir dari batu. Kita punya Bapak Ibu.
Lah nek Yesus kan anak Allah, nah aku kan anak Mbah Harjo. Kita sangat rentan untuk digoda iblis, kita sangat rentan untuk ngobrol sama dia. Sehingga apa? Iblis kadang-kadang jadi sahabat kita, sehingga baunya saja sudah sama. Lah bagaimana caranya menolak, Bapak Ibu? Ya kita harus belajar sama Yesus supaya bisa menolak. Orang yang sangat dekat dengan pacarnya, ya Bapak Ibu, sangat dekat dengan pacarnya, itu dia jarang untuk direbut oleh orang lain. Ya, Bapak Ibu gandeng sama istrinya, mau ke mall, istrinya digandeng. Dek, tak gandeng dek. Ya, istrinya bilang, suaminya digandeng kenceng sekali. Ngapa tadi kok gandeng aku kenceng? Men meripat murah plirak-plirik. Gitu ya. Wah, tahu-tahu datang ada orang promosi parfum Bapak Ibu. Wong ayu, dhuwur, sikile dawa, roke cendak gitu. Istri ini mulai gitu ya. Supaya apa? Supaya suaminya tidak plirak-plirik. Apakah suaminya bisa melihat? Bisa. Apakah suaminya batin? Iya. Batinnya piye, bapak-bapak? Ndah none bojoku kuwi ngono. Kayak gitu ya. Apakah boleh batin? Boleh. Ya, boleh. Saya pas berkati nganten ini saya bilang sama si laki-lakinya, "Mas, kowe yakin nek bojomu paling ayu sak donya?" "Iya, Pak." "Tenan?" "Ya." "Saiki oleh mburi." Duluan wong wedok kabeh wae. Sing orjen sing song leader majelise. Ana sing luwih ayu suka bojomu ra? Noleh gitu Bapak Ibu, tidak berani jawab. Mergane apa coba? Istrinya di sampingnya wis nanggon pupune dia. Kowe ngemani ngomong yo, wah. Iya, apalagi istrinya kukunya panjang-panjang. Rak kayak Dracula. Tidak berani dia, awas sama. Jadi gitu, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita dekat sama Tuhan, kita yuk isih tetap ngelirik, tetapi kita bisa ada peringatan keras. Ketika bapak-bapak berjalan sama istrinya, itu dia tetap bisa lirak-lirik, tetapi dia tidak bisa lepas dari gandengannya. Sehingga kuncinya apa? Harus dekat. Nah kalau jauh gimana? Satu di Pekalongan, satu di Jebres. Kan ada HP. Ya, gitu. Bapak Ibu suami istri yang dekat itu, yang hatinya dekat, itu tidak peduli dekat apa jauh. Ya enggak? Ya, dekat di hati itu tidak perlu jarak dekat apa jauh. Kalau istri saya sekarang hadir, duduk di sebelah sana, terus saya gini, gitu. Ngerti? Istri saya itu tahu maksudnya apa. Ya, atau saya gini kan gitu, dia ngerti. Karena apa? Saya dekat di hati sama dia. Tapi Bapak Ibu pernah tahu enggak? Ada orang bapak sama ibu, jaraknya 1 meter Bapak Ibu, tetapi manggil istrinya itu teriak-teriak. Tomblok! Tahu enggak? Bojone iki dhisik ramping, ning saiki gede banget kae. Kursi ini dilunggi wong loro sesak. Kenapa dia harus teriak Bapak Ibu? Karena jarak hatinya sangat jauh. Orang-orang yang kayak gini, kalau ada iblis itu Bapak Ibu tidak ditolak. Bapak Ibu tahu? Yampir ke. Weh kok supirah ngampir? Gitu. Jadi iblis itu malah diampir ke. Ngalamun dolanan HP iki. Iki kok rano iblis liwat lagi. Nes Kristen kurang ajar itu Bapak Ibu. Karena apa? Sudah terbiasa dengan iblis.
Jadi kalau Yesus bisa menolak iblis dengan kalimat no, kita juga harus bisa. Bagaimana caranya? Gandeng tangan Yesus. Jangan suka pergi jauh. Ya. Iblis kalau datang dengan wanita gagal, Bapak Ibu, dia akan cari cara lain. Nggawa duit, Bapak Ibu. Nggawa duit itu kan banget. Tak miliar. Ya, ini gelem nyembah aku, gratis, tak sekolahke. Dan awal-awalnya kita hanya pinjam 10.000, Bapak Ibu. Ditawari sama Bu RT-nya. Itu Bu ngampil, mau 10.000, kita ngampil. Besok lagi datang 15.000, ngampil. Tahu-tahu kita pinjam sudah 10 tahun, Bapak Ibu. Ya, orang yang nagih hutang itu datang, nggawa pas pampres. Ngerti ya, nggawa panjang itu. Kita dikasih tahu sama Pak RT, Bu nanti akan ada pas pampres ke sini. Ngapain? Nagih hutang. Terus kemana kita? Pergi, Bapak Ibu. Sehingga yang namanya Sabdono itu warga GKJ Jebres. Ada di buku induk, tetapi orangnya tidak ada. Kemana? Minggat. Kok bisa? Lah disilai duit rambalik. Awal-awalnya gimana? Pinjem cuma 10.000. Tapi karena pinjemnya sudah tahunan, Bapak Ibu, dia utangnya begitu banyak. Jadi kalau iblis datang gue 10.000 gitu, Bapak Ibu, terus dia bilang, "Kowe tak kei 10.000 ya. Ning aku mbok diambung." Jangan mau, Bapak Ibu. Ibu-ibu itu ada boleh dicium oleh suaminya atau anak-anaknya. Nek tonggomu arek ngambung, aja ento. Malah ibu-ibu malah do mapan gitu. Kok ora ono wong ngambung to iki? Janganlah. Emangnya Bapak Ibu tuh rempeyek? Enggak. Tidak begitu. Ini menjadi problem Bapak Ibu semua. Sehingga yang terjadi Bapak Ibu harus dekat sama Tuhan. Bangsamu pendeta kayak saya itu tidak ngerti nek iki ayu apa ora ayu, tahu. Aku ngerti ibu-ibu ini yang paling cantik siapa? Saya ngerti. Tapi apakah boleh? Tidak boleh. Harus bisa bilang no. Cungur mawon no. Driji mawon no. Tak kayak 10.000 tidak. Iya. Jadi begitu. Banyak bapak-bapak yang naksir sama song leadernya. Banyak organis yang naksir sama pendetanya. Tapi apa boleh? Ya nek gur ndelok ya boleh lah. Wong dilihat ya. Tapi untuk selanjutnya iklannya terserah Anda itu selanjutnya tidak boleh. Nah, iklan sabun kan selanjutnya terserah Anda. Itu yang harus kita hadapi. Jadi kalau Yesus kuat melawan godaan hari ini, pasti Bapak dan Ibu juga kuat. Amin. Kasih contoh yang baik sama anak-anak dan cucu, supaya mereka menjadi Kristen yang kuat, bisa menolak cungure iblis dengan mengusirnya. Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa Bapak Ibu. Kami mohon hikmat dari-Mu Bapa, supaya firman-Mu boleh menyentuh jiwa kami. Dan ketika Engkau kuat menghadapi iblis, ajari kami juga memiliki kekuatan seperti Engkau. Kami boleh memiliki hati yang akan kami persembahkan kepadamu menjadi persembahan yang hidup. Kami yang bisa beribadah pagi ini berkatilah, supaya hidup kami boleh mengikuti keteladanan-Mu. Ketika engkau dicobai iblis, engkau tidak pernah kalah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada persembahan pujian, Bapak Ibu, saya beri waktu. Mari.
Terima kasih pujiannya Bapak Ibu. Lagu ini sudah saya dengar tahun 64. Ketika umur saya baru 1 tahun. Dan sampai hari ini masih eksis. Ini juga yang menjadi sukacita kita semuanya. Ada pujian pemantapan Bapak Ibu, PKJ 14 kita pujikan. Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Sehingga kami berterima kasih ya Bapa, karena Engkau Allah yang tidak pernah selesai mengasihi kami. Jatuh bangun kami melawan dosa, melawan godaan iblis, Tuhan tetap menyayangi kami. Begitu kami jatuh, Engkau Allah menolong kami, memanggil kami untuk kami datang kepadamu. Dan inilah yang sedang kami rasakan. Bagaimana resep, bagaimana konsep kami menghadapi kuasa kegelapan. Menolak dan terus bergandeng tangan dengan Engkau. Kami menyerahkan untuk keluarga besar kami. Di GKJ Jebres ini Tuhan kiranya akan memberkahi. Semua kehidupan yang akan kami jalani, semua kehidupan yang ada di depan kami, kiranya Allah sendirilah yang menolong kami. Sehingga kami boleh kuat bersaksi. Sehingga kami tetap bergandeng tangan Tuhan kemanapun pergi, supaya ketika iblis menawari kami apapun kami boleh menolaknya. Kesaksian keluarga besar kami di tempat ini berkatilah, juga keluarga kami masing-masing berkatilah. Kami sebagai orang tua berikan kami hikmat untuk kami boleh memberikan teladan kepada keluarga besar kami. Supaya dengan demikian kami semakin sempurna di dalam Tuhan. Anak-anak dan cucu kami yang sekolah, yang bekerja, yang dekat, juga yang jauh dari kami, berkatilah mereka. Supaya secara keseluruhan anak-anak kami semuanya boleh dibarengi dengan cinta kasih Tuhan. Dan mereka boleh melawan godaan dan mereka boleh menang atas pimpinan Tuhan saja. Kami berdoa buat pekerjaan kami masing-masing, kiranya berkatilah. Supaya dengan pekerjaan kami boleh memperoleh hasil yang bisa mencukupi kebutuhan kami, yang bisa mencukupi apa yang sedang kami butuhkan pada hari-hari yang sedang kami jalani. Terima kasih, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Suwartos, keluarga, jemaatmu, majelis gereja, komisi panitia, semua yang ada berkati, supaya hanya dengan kasih Tuhan saja kami boleh hidup dan meniti kehidupan kami setiap hari bersama Tuhan. Ampuni dosa dan kekurangan kami atas putra-Mu Yesus Kristus. Amin.
Bapa yang terkasih, ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan persembahan saat ini, kita landasi dalam firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus hambanya, yang ditulis dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Marilah kita naikkan nyanyian pengucapan syukur. Mari kita berdoa. Saya hantarkan. Bapa Surgawi, Bapa yang rahmani, terima kasih Bapa, Engkau telah kumpulkan anak-anak terkasih-Mu ini di pagi hari ini di tempat ini. Kami mengucapkan segala puji syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk udara segar yang Kau berikan kepada kami hari ini. Biarlah Engkau juga segarkan hati, jiwa, pikiran, perasaan kami satu persatu. Bimbing kami dalam kami berpikir, bertindak, dan berkata-kata. Biarlah hanya kehendak-Mu saja yang terjadi, bukan kehendak kami. Jauhkan kami Tuhan dari segala godaan. Jauhkan kami dari ilah-ilah lain yang akan menguasai kami. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami telah mengumpulkan sedikit dari persembahan, dari berkat yang Kau berikan kepada kami. Berkat yang sempurna yang selalu Kau berikan kepada kami. Terimalah Tuhan, sucikan dan kuduskan yang berguna untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu di gereja kami, Gereja Nyebres ini. Dan bila sebentar lagi kami akan pulang, bimbing perjalanan kami Tuhan, hingga sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami, dan yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa
Kekasih Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan terus mengucap syukur kepada Tuhan supaya kita kuat menghadapi godaan kuasa-kuasa kegelapan yang kita jumpai. Kita naikkan pujian NKB 154 bersama. Dalam gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara sesama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sesar pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pengutusan dan berkat untuk kita kembali ke rumah kita masing-masing. Tetaplah setia agar hidup saudara dipulihkan dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita. Pergilah dalam sukacita, ingatlah sabda Tuhan bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Jalanilah hidup dan dalam rasa syukur dan setialah melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Amin.